Hai tim, dengan kita di sini, dan ini adalah salah satu smartphone 2 jutaan terbaik dari Samsung, ya, Samsung Galaxy A20. Meski sudah terbilang cukup lama, di mana ini rilis di 2019 lalu, tapi ini adalah pengalaman serta opiniku menggunakan produk dari Samsung. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ini masih worth it nggak sih dijadikan rujukan pembelian untuk smartphone di bawah harga 2 jutaan di 2020 ini? Oke, kita bahas yuk. Pertama kita ngomongin soal display and design. Samsung Galaxy A20 membawa desain Infinity V. Sebenarnya desain seperti ini sudah mulai sering digunakan oleh produk Samsung semenjak 2019 lalu, di mana smartphone ini memiliki ukuran layar 6,4 inch. Sementara itu, layarnya sendiri sudah tergolong dalam Super AMOLED. Jadi ini terbilang cukup menarik, di mana ini adalah smartphone termurah dari Samsung, tapi sudah menggunakan Super AMOLED display. Ya, meskipun ketajamannya ini masih belum terlalu karena masih tergolong dalam FP+. Sementara itu untuk desainnya sendiri terbilang cukup unik karena menurut kita, entah kenapa Samsung menempatkan seluruh tombolnya di bagian kanan smartphone-nya, dari tombol power atau bahkan tombol volume. Nah, sementara itu untuk SIM-nya sendiri, Samsung tetap menggunakan microSD dan dengan dua tambahan 2 kartu SIM. Jadi ya, ini bukan tergolong dalam kategori hybrid. Kedua kita cerita tentang speakernya nih. Nah, umumnya smartphone entry level sekarang ini udah pada bagus output speakernya. Seperti yang kita lihat, handphone satu ini menempatkan lubang speakernya di bagian bawah. Jadi ya, cuma ada satu output sih. Tapi tunggu dulu tim, untuk Samsung satu ini, suara yang dihasilkan itu udah lumayan bagus, dimana kalau ngerasa tone suaranya ini kurang dapet, ini bisa diaktifkan lagi fitur Dolby Atmos-nya. Jadi ya, bisa dirasakan sendirilah perbedaannya. Ketika kita berbicara tentang baterainya nih. Nah, smartphone satu ini memiliki kapasitas baterai 4000 mAh. Dan untuk ngecasnya sendiri itu udah ada fitur fast chargingnya. Jadi ya terbilang cepat, dari 10% ke 100% itu kira-kira cuma butuh waktu 1 jam 50 menit lah. Yang menarik itu adalah soal USB Type-C-nya. Dimana smartphone satu ini yang dimana harganya 2 jutaan ke bawah udah pakai Type-C itu menarik banget loh. Ada kesan daya tarik tersendiri lah. Dan tentu ini jauh lebih cepat lagi buat transfer data dibandingkan dengan micro USB pada umumnya. Nah, sepengalaman kita nih, smartphone ini bisa bertahan seharian buat kerjaan, sosmed, YouTube, atau bahkan sesekali buat main game. Jadi ya, jelas lumayan lah buat smartphone di harga di bawah 2 jutaan. Ada yang menarik nih, keempat adalah soal aplikasinya. Nah, biasanya untuk smartphone sekarang ini udah terbilang cukup jarang di mana aplikasi ini bisa dipindahkan ke microSD. Ini tentu sangat berguna di mana internalnya nggak akan cepat habis karena aplikasinya ini bisa dialokasikan ke microSD-nya. Jadi ya, fitur ini bakal sangat berguna sih di Samsung A20. Sementara itu kelima adalah soal spesifikasi performanya. Sudah sama-sama diketahui, produk ini menggunakan Exynos 7904 yang katanya nih mirip dengan Snapdragon 636. Jadi ini ya masih cukup untuk melakukan kegiatan multitasking. Sementara itu RAM-nya sendiri dibekali dengan 3 GB. Jadi ya masih bisa lah kalau hanya buat buka tutup aplikasi doang. Ini juga dibekali dengan ROM sebesar 32 GB. Jadi untuk smartphone di harga satu ini ya udah terbilang cukup bagus. Sedangkan kalau kita coba buat main Mobile Legends, ini masih terbilang lancar. Tapi ya kalau untuk main PUBG mungkin perlu settingan medium. Ini masih terbilang wajar sih untuk smartphone di bawah harga 2 jutaan. Dan sebenarnya ini nggak terlalu kerasa banget kok buat orang-orang kayak saya yang gunain game cuman buat selingan doang. Jadi ya masih terbilang cukup menarik sih. Kita bahas ke-6, itu adalah soal kameranya. Handphone satu ini mengusung sistem dual kamera, yang mana kamera utama 13 megapiksel, sementara wide angle-nya itu ada 5 megapiksel. Ini juga dibekali dengan kamera depannya yaitu 8 megapiksel. Meski sepertinya kameranya gahar banget, tapi menurut kita ini ya biasa-biasa aja sih. Kalau buat foto di kondisi malam hari, ini hasilnya kurang terlalu bagus. Apalagi ini nggak ada fitur night mode-nya. Sementara kalau foto di siang hari, handphone satu ini masih terbilang bagus, dimana tone-nya ini juga dapet banget. Jadi ya masih bisa dibilang tajam lah. Yang menarik dari kamera A20 ini adalah fitur lensa ultrawide-nya di kamera utama. Jadi ini cukup ngebantu sih kalau mau ambil foto dengan lingkup yang lebih luas. Sementara itu untuk kamera depannya juga ada fitur ultrawide-nya.
Tapi saya rasa sih ini nggak terlalu banget dibandingkan dengan ultrawide di kamera utama. Berikutnya yang ketujuh itu adalah soal perekaman videonya. Nah, kalau menurut kita soal perekaman video di smartphone satu ini kurang banget dah. Pokoknya kita nggak ngerekomendasiin karena belum ada fitur image stabilization. Jadi kalau buat ngerekam ketika jalan pelan aja itu udah goyang banget, apalagi kalau agak kenceng dikit sih. Tapi sebenarnya ini udah masuk dalam kategori Full HD. Dan terakhir itu ke-8 adalah soal fitur unlock-nya. Yang kita rasain sendiri, sebenarnya Samsung Galaxy A20 ini udah terbilang menarik banget sih di fitur ini. Dimana keamanannya itu ada 3, ya ini normal sih, ada PIN, sensor sidik jari, dan juga deteksi wajah. Untuk sidik jarinya sendiri itu udah terbilang nyaman, dimana penambahannya itu nggak perlu tangan kita terlalu diputar-putar, tinggal usap 2-3 kali itu langsung kedetek kok. Malahan yang menariknya itu adalah soal deteksi wajahnya. Untuk handphone di bawah 2 jutaan, sensor unlock wajah itu terbilang lumayan cepat, dimana ketika smartphone ini dihidupkan, layarnya itu langsung hidup dan kedetek langsung unlock di wajah kita. Jadi kesimpulan dari pengalaman kita soal Samsung Galaxy A20 ini cukup menarik untuk direkomendasikan smartphone tepat di harga 2 jutaan ke bawah. Ditambah lagi, harga di bawah 2 jutaan mana lagi yang udah pakai Super AMOLED display. Jadi ya, ini nggak bakal bikin sakit mata lah kalau buat nonton atau bahkan streaming YouTube. Pokoknya ini udah cukup banget, ketambahan lagi OS-nya itu udah pakai Android 9. Dan untuk orang-orang yang butuh smartphone sangat tipis dan sangat ringan banget, ya saya saranin sih jawabannya ada di Samsung Galaxy A20. Nah gimana guys, setelah tahu soal beberapa kelebihan dan kekurangan dari smartphone satu ini, serta apakah masih layak dibeli untuk produk terbaik di bawah harga 2 jutaan? Oke, silahkan dinilai sendirilah. Jadi segitu dulu soal pengalaman serta pendapat kita tentang Samsung Galaxy A20 di 2020 ini. And this Team Tech Media, thinks creatively.